pembekalan ya Bapak Ibu ya, karena ini bukan webinar seperti biasa, tetapi ini adalah webinar yang dirancang untuk mengawali diklat dan yang berbicara adalah para mentor. Kecuali nanti ada satu hari pembicaranya bukan mentor tetapi guru guru unggul gitu, yang sudah viral, ya, materinya juga bagus ya, saya ajak untuk berbagi praktek baik kepada Bapak Ibu. Nah, malam hari ini dalam webinar kedua sudah hadir bersama-sama kita Dr. Syah Triatna, yang sudah menyusun materi untuk topik kecerdasan artificial. Salah satu mentor yang materinya sangat panjang, ya. Materinya banyak gitu. Saya Triatna, terima kasih Pak sekali lagi sudah bergabung bersama kami. Bapak Ibu, saya perkenalkan Pak Satriani ini dari Riau ya. Kalau kemarin Dr. Media dari Provinsi Bengkulu, kali ini dari Riau. Beliau adalah seorang dosen dari Universitas PGRI Riau ya Pak Satriatna ya. Lonceng kuning, Pak. Rancang Kuning, ya. Bukan PGRI ya Pak ya? Bukan Pak bermitra, teman saya sama-sama dengan BGRI selalu bersama sih Pak. Sama aja. Yang penting Mm-mm. beliau adalah pengurus PGRI dari Provinsi Riau. Ya, Bapak Ibu sekalian, sengaja beberapa narasumber memang bukan berasal dari Pulau Jawa. Jadi membuktikan bahwa Indonesia ini kaya dengan intelektual, orang-orang yang luar biasa, yang tidak hanya didominasi selalu dari Pulau Jawa. Besok nanti Pak Syatritna dari Sulawesi nanti Pak, besok Pak setelah Bapak ini. Jadi para pembicaranya sebisa mungkin tidak dari Jawa. Tapi tetap akhirnya dapat juga orang Jawa di hari berikutnya. Tapi bukan berarti hati Jawa ya Bapak Ibu ya. Saya mau membuktikan bahwa di provinsi lain, di kabupaten kota lain juga banyak guru-guru hebat gitu ya. Jadi selain kita beracara, kita juga ingin menunjukkan kasana yang luar biasa dari bangsa ini, sumber daya manusianya yang berkualitas. Baik, Bapak Ibu, tidak berpanjang-panjang karena waktu kita sudah kepotong karena menunggu host. Pak Siatna, saya tidak, saya persilakan Pak, waktu Bapak 30 menit. Setelah itu nanti kita sambung dengan tanya jawab dan nanti ada sesi kedua dengan Ibu Siska yang akan sekali lagi akan menjelaskan bagaimana cara belajar menggunakan LMS. Kepada Pak Satriatna, Pak Dr. Satriatna dipersilakan. Terima kasih Pak James. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Salam kenal Bapak Ibu semua. Salam sehat. Suara saya semoga bisa didengar jelas. Saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin nanti saya juga minta izin untuk bisa share bahan presentasi yang saya coba susun singkat sesuai dengan waktu yang disediakan. Saya izin share dulu Pak ya. Oh, bentar. Belum bisa share kayak saya. Bentar Pak ya. Sudah jadi co-host, Pak. Oke, baik. Saya izin share bahan. Bapak Ibu bisa terlihat? Bisa, Pak? Nggak Baik. bagus. Saya lanjut. Jadi saya kebagian bercerita, berbagi tentang artificial intelligence, namun kita sekarang di bahasa Indonesia kan ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak yang ikut kegiatan coding KA itu tahu ya. Sekarang kita kenal dengan nama kecerdasan artifisial. Jadi mungkin nanti saya akan random saja. Mungkin kadang-kadang saya menggunakan singkatan AI, artificial intelligence atau KA, kecerdasan artifisial yang memang sudah masuk dalam bahasa kita seperti itu. Seperti yang disampaikan Pak James tadi, saya dari Pekanbaru Riau dan pada hari ini saya juga diamanahkan sebagai fasilitator untuk coding KA di Provinsi Riau di beberapa kabupaten kota. Saya lanjut saja Bapak Ibu untuk mukadimahnya. Saya skip saja. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang baru karena Bapak Ibu guru-guru hebat
sudah terbiasa pada hari ini dengan KA atau AI ini, eh, bermedia sosial, eh, dalam juga sehari-hari kita bekerja, ya sudah terbiasa. Nah, saya sedikit mencoba menyampaikan secara narasi begitu. Walaupun saya meyakini, sangat yakin Bapak Ibu sudah tahu apa itu KA atau AI. Nah, saya coba sampaikan secara narasi. Banyak sih definisi yang diberikan oleh para ahli terkait dengan KA atau AI ini. Kira-kira kalau saya coba simpulkan dengan narasi yang singkat, itu adalah bagian atau bidang ilmu komputer yang berfokus bagaimana mengembangkan mesin, maksudnya mesin komputer, sistem komputer, sehingga dia seperti dapat berpikir, dapat belajar, dapat bertindak seperti manusia. Nah, ini kira-kira KA atau AI itu. Jadi ini bagian dari bidang ilmu komputer, karena ilmu komputer bidangnya sangat banyak, sangat luas sekali. Nah, satunya adalah KA, di mana bagaimana nantinya dicoba menghasilkan sebuah mesin atau sistem komputer yang dapat berpikir, belajar, dan bertindak seperti manusia. KA ini sendiri mencakup berbagai teknologi dan aplikasi. Jadi dia sesuatu hal yang luas juga, tidak hanya softwarenya saja, juga teknologi dan lainnya, ya. Dan hari ini sistem KA atau AI itu sudah punya banyak kemampuan seperti manusia gitu, mengenali pola, mengenali wajah, seperti berbicara, sampai yang kalau kita cerita sekarang tidak hanya dia itu mengenali pola, tapi sudah mulai memberikan sebuah hasil baru. Bapak Ibu, ChatGPT minta sesuatu dia berikan. Bapak Ibu menggunakan VIO ya, mau bikin gambar dia bikinkan gitu ya, menggunakan Sora dia kasih apa gitu ya, sudah menghasilkan sebuah produk baru. Nah, KA atau AI yang menghasilkan produk baru ini secara definisi sedikit berbeda dengan KA yang sebelumnya gitu ya. Saya next ke slide berikutnya. Jadi KA yang baru saya katakan tadi ini lebih dikenal dengan sebutan AI generatif, atau kalau kita coba bahasa Indonesia kan kecerdasan artifisial generatif. Jadi ini bagian dari KA lagi gitu ya. Artinya KA ini semacam rumah besarnya, dia ada lagi nih sub-subnya gitu. Jadi AI atau KA generatif ini adalah cabang dari KA atau AI yang dia bisa menghasilkan sebuah konten baru. Jadi seperti menghasilkan sebuah teks, gambar, audio, bahkan kode program. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang berasal dari SMK yang ngajar mungkin di prodi di jurusan TKJ, RPL, itu ada yang ngajar coding. Sekarang Bapak Ibu udah sangat terbantu ya. Mungkin menggunakan Canva gitu atau Gemini atau dari Google gitu ya. Itu sudah bisa bantu bikin coding. Sehingga kemampuan KA generatif itu sudah melebar ya, sangat banyak. Nah, jadi seolah-olah KA generatif itu dia kayak menciptakan sesuatu yang baru, ya. Dia bisa menghasilkan hal yang baru ya. Tapi dari mana dia bisa melakukan ini? Sebenarnya sederhananya dia coba mempelajari pola yang sudah ada, kemudian dari data yang banyak sekali, nah dia munculkan hasil yang baru. Saya mungkin tidak membahas teknis, artinya konsep machine learning, big data, NLP, saya nggak bahas itu ya, karena itu teknis sekali. Tapi mungkin saya coba secara lebih umum bahasa yang bisa sama-sama kita pahami, karena mungkin Bapak Ibu ini berasal dari berbagai institusi ya, jenjang, berbagai jenjang, mungkin SD, SMP, SMA, sehingga saya mencoba menggunakan narasi-narasi yang lebih umum. Nah, ini kita coba lihat semacam sebuah perbandingan ya, yang memperlihatkan perbedaan mendasar antara KA tradisional atau AI tradisional, kadang-kadang disebut juga dengan AI diskriminatif atau AI prediktif, dan AI generatif yang kita lihat pada tujuan dan fungsi ya, dan hasilnya. Jadi kalau KA di sini saya buat tabel, kalau misalnya AI tradisional itu fokusnya ada itu analisis, klasifikasi, prediksi, pengenalan pola. Bapak Ibu yang dulu berasal dari bidang ilmu komputer mungkin pernah mengenal data mining gitu ya.
beberapa metode-metode mengklasifikasi, Naive Bayes dan segala macam, Kimin dan segala macam ya. Nah, itu KA tradisional yang dulu biasanya fokusnya untuk mencari pola, menganalisis, memprediksi. Nah, kalau yang generatif seperti apa? Dia lebih fokus membuat konten gitu. Nah, ini fokus ya dari sisi fokus. Dari sisi jenis output atau luaran, kalau yang AI tradisional itu dia biasanya tuh ada kelompoknya angka, putusan, hasil klasifikasi, hasil pengelompokan gitu ya. Tapi kalau generatif itu biasanya seperti saya sampaikan tadi, hasilnya apa? Outputnya apa? Ada tulisan, ada gambar, audio, video, kode, dan segala macam ya yang berbentuk produk gitu. Apa sih bentuk aplikasinya? Nah, kalau aplikasi-aplikasi KA ini yang tradisional, ini biasanya di coding sendiri, dibuat sendiri oleh seorang programmer untuk apa? Untuk mengenal wajah, untuk diagnosis medis, untuk misalnya keamanan, untuk sistem yang bisa memberikan sebuah rekomendasi. Nah, itu AI atau KA tradisional. Tapi kalau AI generatif, Bapak Ibu sudah sering lihat, ChatGPT yang saya katakan tadi, Gemini, DALL-E, ada segala macam. Walaupun ada beberapa aplikasi ini yang dia seiring waktu berubah regulasinya. Yang awalnya mungkin versi beta kita bisa gunakan, berikutnya kita nggak bisa gunakan gitu. Saya contohkan dalam modul saya bikin POE ya, POE ya. Nah itu ternyata sekarang saya coba ini lagi nggak mau dia. Saya coba verifikasi login dengan nomor handphone Indonesia, dia nggak mau lagi. Mungkin saya nggak tahu bagaimana regulasi ya, tapi dia akan selalu ada yang baru menggantikan begitu. Selanjut lagi yang membedakannya cara kerja. Kalau yang tradisional itu dia mengidentifikasi pola dalam data yang ada, sehingga nanti dia akan membuat sebuah keputusan atau prediksi. Tapi kalau AI generatif, dia mempelajari struktur dan gaya dari data yang ada. Jadi data yang banyak itu dia pelajari. Dia kayak kita nih banyak pengetahuan nih. Kita analisis pengetahuannya. Kemudian baru kita hasilkan sebuah luaran atau kesimpulan dari data. Sama seperti itu. Dia pelajari data itu, kemudian dia menghasilkan data yang baru. Nah, ini kemampuan AI generatif. Kemudian dari sisi fleksibilitas, kalau AI tradisional itu cenderung kaku karena dia hanya untuk tugas-tugas tertentu saja. Tapi kalau AI generatif, dia lebih fleksibel karena dia bisa menghasilkan berbagai jenis konten gitu. Kalau kita coba analogikan secara sederhana, ini analogi salah satu bentuk analogi mungkin bisa yang lain gitu ya. Katakanlah kita seorang seniman. Kemudian kalau AI tradisional itu, diskriminatif itu, dia melihat sebuah lukisan, kemudian dia katakan lukisan ini gayanya impresionis loh gitu. Atau dia bisa juga mengatakan lukisannya kayaknya nggak asli nih gitu ya. Nah, dia membuat sebuah keputusan hasil diagnosis gitu ya. Tapi kalau AI generatif, dia ngelihat banyak lukisan, nanti dari lukisan itu dia mampu membuat sebuah lukisan baru berdasarkan pola lukisan yang sudah ada. Nah, ini kira-kira analogi sederhana antara AI tradisional dengan AI generatif. Saya lanjut. Kemudian di dalam modul itu saya ada membahas tentang prompting. Prompting ini saya katakan sebagai seni. Jadi sebenarnya itu adalah ilmu, cara, teknik bagaimana kita memberikan sebuah instruksi atau pertanyaan ya. Kalau Bapak Ibu cek itu Bapak Ibu anggap apa pertanyaan ya? Katakanlah instruksi atau pertanyaan ya, kira-kira seperti itu kepada katakanlah ChatGPT ya. Jadi model AI generatif itu banyak ya. Saya katakan tadi Gemini segala macam. Saya ambil contoh ChatGPT. Jadi bagaimana cara ilmu pengetahuan untuk memberikan instruksi atau pertanyaan kepada AI generatif sehingga nanti kita dapatkan hasil sesuai yang kita mau. Jadi prompting itu perlu sebuah pengetahuan juga gitu. Sehingga output yang kita harapkan itu sesuai gitu. Jadi ada beberapa strategi bagaimana kita menyusun sebuah narasi pada prompting ya. Kalau kita coba lihat dalam prompting itu yang pertama itu ya ada instruksi atau perintah ya. Nah, ini intinya. Kita ingin apa? Masukin perintahnya. Sarannya dalam perintah tentu kita gunakan kata kerja yang spesifik dan jelas ya. Sama sih sebenarnya kita dengan teman ketika kita ngobrol gitu ya. Kalau nggak jelas juga temannya bingung nih menerjemahkan maksud dan maknanya gitu ya. Dia mesti berpikir keras gitu.
Tapi semakin lengkap, semakin jelas narasi yang kita sampaikan, teman kita akan semakin mudah memahami apa yang kita mau. Ini sama dengan prompting. Jadi perintah itu penting, inti dari prompt, dan semakin jelas, semakin spesifik perintah yang digunakan, maka hasilnya akan semakin sesuai yang kita harapkan. Kemudian apalagi yang ada di dalam prompting tadi selain dari instruksi, ada konteksnya. Jadi ini agar kita dapat informasi yang spesifik. Nah, kita harus ceritakan kita ingin untuk apa. Misalnya gini, buatkan saya RPP apa untuk kelas berapa. Nah, itu kan konteks itu sudah jelas tuh di kelas berapa gitu ya. Untuk semester berapa, untuk materi yang mana, atau misalnya untuk CP yang mana, atau mungkin untuk ya, TP yang mana. Nah, itu kan lebih spesifik tuh, sehingga akan lebih spesifik. Jadi konteks atau yang kita gunakan itu juga menjadi nantinya semacam tolak ukur hasil promnya seperti apa. Kemudian data yang kita masukkan, atau ada juga katakan gaya gitu ya. Jadi ketika kita memasukkan narasi itu tadi, kita inginnya formal atau enggak gitu. Ini nanti untuk siapa disajikan, itu dia bisa. Jadi kalau misalnya gini, kita bilang gini, saya sebagai seorang expert atau ahli atau seorang guru. Nah, ini kan gaya, berarti seorang guru nanti dia akan memberikan hasil bagaimana dibutuhkan guru. Saya seorang komika gitu ya. Nanti mungkin hasilnya ya ada nyelenehnya gitu ya. Jadi gaya atau data itu juga berpengaruh kepada hasil dari prompt. Kemudian output, luaran seperti apa, ini juga diharapkan spesifik gitu ya. Batasan output yang seperti apa, untuk apa kita ingin nanti dihasilkan seperti itu. Nah, saya coba berikan contoh sedikit. Itu misalnya contoh prompt lengkap tuh. Buatlah, ini kan perintah tuh, kata kerja ya. Rencana pembelajaran harian. Berarti kan outputnya itu, apa hasilnya adalah nanti kita ingin adanya rencana pembelajaran harian. Kalau sekarang mungkin rencana pembelajaran mendalam ya. Ada istilah-istilah yang bergeser ya, karena muncul PM, pembelajaran mendalam. Nah, ada rencana pembelajaran mendalam atau modul ajar. Itu kan hasil. Nah, saya ulang, buatlah itu sebuah perintah atau instruksi. Rencana pembelajaran harian itu output. Untuk mata pelajaran IPA, nah itu kan konteksnya. Ya, topiknya fotosintesis. Nah, konteksnya lebih lengkap lagi nih. Bagi siswa kelas 7 SMP, lebih lengkap lagi konteksnya gitu. Dengan pendekatan saintifik yang berpusat pada siswa, ini gayanya. Berarti itu yang gitu ya. Nah, ada tambahan narasi, sertakan tujuan pembelajaran, kegiatan pendahuluan, dan segala macam. Nah, ini semakin lengkap kita masukkan narasi dalam sebuah prompt, maka hasilnya akan semakin seperti yang kita harapkan. Walaupun misalnya terjadi yang tidak kita hasil tidak seperti kita ingin. Kemudian ada beberapa teknik prompt. Ini juga tidak baku Bapak Ibu. Ini saya coba kutip saja. Ada banyak ini sebenarnya teknik-teknik prompt ini, tapi saya lihat ini dari buku pelatihan coding KA dari Kementerian, dibagi seperti ini. Ada zero shot prompting, one shot prompting, dan few shot prompting. Sebenarnya sederhananya begini. Zero shot prompting itu adalah Bapak Ibu membuat prompt, Bapak Ibu nggak bikin contoh, hanya meminta saja. Nah, ini biasanya boleh sih untuk hal yang sederhana, yang memang tidak kompleks ya, yang umum ya. Misalnya gini nih, saya contohkan di bawah itu. Tuliskan puisi tentang hujan. Atau misalnya jelaskan konsep gratifikasi. Nah, dia akan memberikan secara umum. Atau misalnya gini, buatkan menu nasi goreng, ini contoh ya. Itu sama ya. Dia nggak ada semacam contoh. Tapi kalau Bapak Ibu berikan sebuah contoh, satu contoh misalnya. Nah, dia akan memberikan luarannya mengacu pada contoh tadi. Jadi yang one shot prompting itu adalah satu contoh input. Saya kasih seperti yang di bawah itu, saya baca ini. Contohnya apa? Kita membuat kalimat aktif dan pasif. Kita kasih contoh nih dalam promptingnya. Aktifnya guru mengajar siswa, pasifnya siswa diajar oleh guru. Ini kita masukin dalam prompting kita ketik ya. Kemudian kita ketik lagi. Sekarang ubah kalimat aktif berikut menjadi pasif. Kita masukkan aktifnya anak itu membaca buku. Maka nantinya AI generatif itu akan memberikan hasil pasif mengacu kepada contoh pasif yang di atas gitu. Nah, itu dia akan mengacu kepada contoh kita berikan. Jadi dia nggak
sudah ada pedoman nih gitu. Oh, berarti saya disuruh membuat kalimat fasih bentuknya seperti di atas nih gitu. Ini kalau kita menggunakan satu contoh. Nah, ada lagi namanya view shot prompting. Ini beberapa contoh. Kita memberikan beberapa contoh ya. Jadi ini biasanya untuk tugas-tugas yang lebih kompleks ya. Artinya memang lebih mempertegas bentuk atau pola apa yang kita inginkan gitu ya, sehingga KA generatifnya bisa menghasilkan output seperti kita inginkan. Nah, mirip sih dengan contoh yang sebelumnya. Ini contoh kalimat apa menggambarkan emosi nih contohnya. Jadi tujuannya ini kita ketik nih contoh. Kita akan membuat maaf. eh, Klasifikasi emosi dari kalimat. Kita masukkan beberapa contoh. Contoh pertama itu misalnya, saya sangat senang hari ini, emosinya positif. Kita masukkan kalimat kedua nih, ujiannya sangat sulit. Ini kita bikin emosi negatif. Kita masukkan kalimat ketiga nih, cuaca hari ini biasa saja, emosi netral. Kan tuh banyak contoh tuh. Nah, sekarang kita minta dia melakukan sesuatu. Sekarang klasifikasikan emosi dari kalimat berikut. Kita buat kalimat, misalnya saya tidak percaya ini terjadi. Nah, nanti KA generatif akan memberikan hasil mengacu kepada beberapa contoh yang di atas. Apakah dia akan masuk negatif, apa masuk dalam netral, atau positif. Nah, itu ini prompting. Sebenarnya banyak yang lain ya, tapi saya coba melihat apa yang ada di modul KA gitu. Nah, kemudian berikutnya KA atau AI untuk pembelajaran ini apa saja sih? Sebenarnya sangat banyak Bapak Ibu ya. Sangat banyak Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk menyusun RPP atau RPM kita sebut sekarang, atau modul ajar, karena memang berganti-ganti ya sebutannya ya. Sekarang kalau nggak salah saya rencana pembelajaran mendalam kan gitu ya. Dimana kalau Bapak Ibu coba lihat Capman sekarang sudah ada acuannya seperti apa gitu ya. Jadi kita bisa membuat rencana itu sesuai dengan format yang disiapkan oleh kementerian, bisa gitu. Nah, kita bisa masukkan ke dalam itu evaluasinya, asesmennya gitu ya. Juga mungkin nanti aktivitas pembelajarannya itu bisa. Nanti dia bisa buatkan. Kemudian juga bisa kok buat bikin soal gitu ya. AI juga bisa membantu membuat soal. Bapak Ibu tinggal masukkan aja promnya. Bapak Ibu misalnya punya materi banyak nih. Bapak Ibu ada sebuah file, katakan modul ajar. Banyak file. Bapak Ibu upload filenya di dalam, misalnya saya katakan contoh generatifnya Gemini ya. Bapak Ibu upload saja tuh filenya. Nanti Bapak Ibu bilang, tolong buatkan saya soal untuk ujian tengah semester sebanyak 20 soal, jenisnya apa segala macam. Nanti dia akan baca file Bapak Ibu dan buatkan soal. Dan dia bisa membuat soal itu berjenjang. Misalnya kita ini kayak HOT ya, head order thinking gitu ya. Kita bisa bikin nanti soalnya ada jenjang nih gitu. Dia bisa. Ini bentuk yang lain manfaat KA generatif itu. Kemudian apalagi manfaatnya? Bapak Ibu bisa bikin media, Bapak Ibu bisa bikin video singkat, Bapak Ibu bisa bikin gambar untuk menggambarkan materi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga bisa memikirkan sebuah semacam apa ya, animasi sederhana begitu dengan memanfaatkan AI ya. Sehingga kalau misalnya ada ngajar misalnya tentang fisika, pergerakan benda berat, sehingga ada kayak bergerak dia dengan direksi beban dia akan bergeser kemana, itu bisa kita buat dengan AI generatif ini gitu. Kemudian juga ini membantu kita ketika di dalam proses pembelajaran itu ada diferensiasi. Artinya begini, peserta didik kita bisa saja berbeda Bapak Ibu ya, berbeda dari berbagai hal. Kita mencoba mengadaptasi perbedaan tadi. Kita mencoba membuat materi yang juga bervariasi untuk mengantisipasi perbedaan tadi. KA bisa bantu. KA bisa membantu, juga KA bisa membantu nanti ketika hasil siswa itu kita dapat, kita akan memberikan umpan balik seperti apa, menyesuaikan terhadap siswanya gitu ya. Nah kan jawaban siswa tuh, masing-masing beda nih, ada pertanyaan, mungkin mereka kita minta menganalisis, memberikan jawaban. Nanti kita coba bantu KA nih, dari jawaban ini apa sih yang respon yang bisa diberikan, KA bisa bantu. Dan bisa mungkin berbeda tiap siswa, karena jawabannya bisa saja berbeda begitu. Nah, ini bisa kita gunakan KA untuk mendapatkan umpan balik ya. Juga untuk ketika nanti kita memberikan soalan, kemudian kita memeriksa dan beberapa siswa kita masih belum memuaskan hasilnya,
kita bisa minta tolong KA untuk bagaimana dia membuatkan sebuah strategi atau bahan lagi agar siswanya itu semacam bisa diberi penguatan kayak remedial gitu ya, itu bisa. Jadi KA itu semacam teman gitu ya, untuk kita berdiskusi bisa seperti itu. Nah, itu KA. Kemudian di modul berikutnya tuh ada KA untuk penelitian. Jadi mungkin agak, kenapa sih guru harus meneliti? Sebenarnya bahasa meneliti ini bukan bahasa menakutkan. Guru harus selalu menambah pengetahuan. Bapak Ibu juga kadang ingin bikin buku, kan begitu ya? Bapak Ibu yang bikin buku, bikin buku, atau ada yang lagi kuliah juga, atau ada yang lagi pingin publikasi jurnal. Dulu kan, dulu sih. Nah, kalau misalnya naik golongan ya dari 3D ke 4A, kalau nggak salah saya ada publikasi jurnal dan segala macam. Tapi terlepas dari untuk naik golongan, ya guru-guru juga harus selalu belajar, selalu meningkatkan kompetensi dan kemampuannya. Nah, KA bisa bantu. Bapak Ibu ingin tentang saya penelitian tindakan kelas kah namanya, atau ingin melihat perilaku siswa kah namanya, atau segala macam. Bapak Ibu bisa gunakan KA untuk apa saja. Untuk pertama studi literatur. Bapak Ibu bisa meminta KA untuk mencari referensi-referensi yang berhubungan dengan rencana riset Bapak Ibu atau rencana penelitian Bapak Ibu. Kemudian KA juga bisa kita minta untuk membantu. Misalnya Bapak Ibu nih mau bikin sebuah penelitian, karena tuh biasanya tuh kalau penelitian itu ada kerangkanya ya, formatnya ya. Mulai dari misalnya ada pendahuluannya gitu ya, ada kepustakaan dan segala metodologi segala macam. KA bisa bantu. KA bisa bantu menyusunkan untuk Bapak Ibu. Kemudian ketika Bapak Ibu nanti penelitiannya itu perlu ngolah data, pengamatan, observasi, perilaku siswa, hasil belajar dan segala macam. KA bisa bantu analisis datanya gitu. Bisa sih Bapak Ibu pakai SPSS juga bisa, atau misalnya ada yang menggunakan Smart PLS ya. Itu aplikasi-aplikasi pengolahan data statistik, tapi KA juga bisa bantu untuk ngolah data. Kemudian juga KA bisa bantu nantinya untuk uh, me, me, apa namanya, mengumpulkan referensinya gitu ya, sehingga Bapak Ibu nanti ketika selesai membuat sebuah artikel ilmiah kan butuh referensi itu dari mana aja Bapak Ibu mengutip pernyataannya. KA bisa bantu susun. Jadi itu KA bisa bantu susun. Kemudian juga KA bisa digunakan untuk ya untuk mengurangi plagiasi lah gitu ya. Kita bisa minta KA, oke, nanti berikan saya begini tapi jangan plagiat ya gitu. Nah, KA bisa bantu seperti itu. Juga untuk citasi gitu. Nah, jadi KA juga bisa dipakai untuk penelitian. Ini saya rasa kalau KA di dalam pendidikan secara singkatnya Bapak Ibu mungkin sangat banyak yang lainnya, tapi ceritanya seperti itu. Nah, sedikit saya lihat dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali ya KA manfaatnya. Ya, ada smart homes, artinya rumah pintar ya, rumah yang bisa dikontrol otomatis gitu ya. Juga ada pekerjaan yang bisa otomatis hari ini. Nah, kita juga bisa kayak punya asisten pribadi dengan KA. Juga kita bisa menggunakan beberapa aplikasi yang dia bisa membantu kita gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi banyak sekali manfaat KA dalam kehidupan sehari-hari. Saya coba menyimpulkan, mudah-mudahan nggak lebih 30 menit. Ini udah hampir 30 menit Pak James ya. Saya Nggak mencoba apa-apa Pak, menyusun, tadi dipotong terlambat tadi. ya, saya menyusun waktu nih. Ya, nggak Mudah-mudahan. apa-apa Pak. Jadi saya coba simpulkan, manfaat utama KA bagi guru adalah sebagai pendukung efisiensi. Bapak Ibu perhatikan narasi saya, pendukung efisiensi dan personalisasi pembelajaran yang revolusioner. Jadi KA itu bukan menggantikan guru, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Nanti KA gantikan kami gitu ya. Nanti peran guru jadi terabaikan. Walaupun sekarang ada yang lebih seru nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada ngikuti berita. Mungkin boleh nanti cari di apa ya, di mesin pencarinya di Google gitu ya. Di Albania gitu ya. Ada menteri anti korupsi. Nanti boleh cari deh. Dan itu sudah dilantik ya, ikut sidang itu menteri anti korupsi Albania. Seru ya. Jadi jangankan guru saya bilang, jadi menteri juga bisa KA pada hari ini. Jadi negara Albania dia meletakkan KA sebagai menteri anti korupsi gitu. Jadi ibu boleh baca deh referensi cerita itu gitu ya. Pasti pro dan kontra ya. Oh, masa mesin sih jadi menteri gitu. Tapi itu ada ya. Nah, itu terjadi pada hari ini. Tapi sebenarnya KA itu sendiri dia bukan cerdas, tapi kecerdasan buatan. Jadi dia hanya sebagai pendukung, bukan pengganti. Karena dia tidak punya sejatinya, KA itu nggak punya rasa.
Rasa itu hanya ada pada kita manusia, gitu ya. Baik, kemudian KA secara signifikan itu akan meningkatkan beban administrasi guru karena dia bisa melakukan otomatisasi tugas-tugas, penilaian, membuat laporan, perencanaan kurikulum, sehingga Bapak Ibu punya banyak waktu untuk fokus bagaimana memaksimalkan berinteraksi, membimbing siswa. Seharusnya. Biasa Bapak Ibu harus ngetik nih, banyak-banyak nih RPP, ngetik satu-satu, atau cari di mana, copy paste, edit. Aduh, kan pegal ya, capek ya. Dengan KA tinggal masukin prom aja, buatkan saya RPM untuk kelas berapa segala macam, bikinkan batasannya, konteksnya apa, muncul gitu. Atau membuat soal, biasa Bapak Ibu kalau udah mau ujian, itu udah membuat soalnya sudah, aduh ya, comot dari bab ini, ambil lagi dari TP mana, kumpulin. Sekarang masukin aja file PDF-nya. Kan nanti bikinkan soal. Itu alat bantu loh, pendukung. Sehingga Bapak Ibu waktunya lebih hemat, energinya lebih hemat gitu. Nah juga KA membantu Bapak Ibu untuk diferensiasi. Karena siswa kita semuanya unik. Kita bisa membuat sebuah pembelajaran yang lebih personal, lebih spesifik, disesuaikan dengan kondisi individu itu bisa. Karena kita kalau misalnya tanpa KA kita bikin, aduh ini saya mau bikin soal nih untuk siswa yang agak cepat, kemudian bikin lagi yang untuk apa, itu kan kayaknya banyak kerjanya tuh. Sekarang kita bisa minta tolong KA, coba bikinkan soal tapi ada 3 kelompok soal. Levelnya yang tinggi, yang sedang, yang mungkin dasar gitu. Nanti dia bikinkan, gitu loh. Harusnya kita capek-capek ngetik apa, KA bikinkan. Itu kan alat bantu. Menurut saya ya sangat membantu efisiensi waktu dan energi kita. Kemudian eh, kesimpulan berikutnya, guru yang terlibat dalam kegiatan akademik dan penelitian. Nah, KA ini sebagai alat yang memang membantu dalam riset, ya menganalisis data, kemudian apa namanya menghasilkan laporannya juga gitu. Nah, KA sangat membantu. Bapak Ibu, mungkin itu secara singkat eh, apa yang saya coba kenalkan terkait dengan KA di dalam pendidikan atau pembelajaran. Walaupun sebenarnya sangat luas, tapi semoga kita masih bisa selalu berinteraksi. Nah, dan Bapak Ibu, saya yakin punya punya kemampuan untuk meningkatkan kompetensinya masing-masing, karena memang KA hadir dalam keseharian kita dan kita nggak bisa lepaskan lagi gitu ya. Kita memang harus selalu belajar. Saya cukup untuk sementara saya kembalikan kepada Pak James. Terima kasih. Terima kasih Dr. Satriatna. Tepuk tangan Bapak Ibu kepada mentor kita pada malam hari ini. Tepuk tangannya pakai emoticon aja. Ada di mute ya. Alhamdulillah banyak yang tepuk tangan Pak. Jadi menyimak dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, kita dapat dari kemarin materi bagus-bagus. Pak, hari ini Dr. Satriatna juga menjelaskan sangat rinci apa yang akan Bapak Ibu pelajari, modul yang sudah beliau sampaikan, mulai dari pemahaman AI sampai bagaimana memanfaatkannya. Nah, kita tes-tes sedikit ya Pak Dr. Satriatna ya, teman-teman ini Ya. kira-kira masih melek nggak ya? Tadi nyimak apa enggak ini? Bapak Ibu saya mau tanya, jadi AI generatif itu apa Bapak Ibu? Ayo silakan. Ada yang mau komen pakai suara, ada yang mau mengetik saja di kolom chat? Monggo. Ayo, apa itu AI generatif? Tadi Pak Dokter sudah menyampaikan. Monggo, sekarang refleksi. Apa itu AI generatif? Oh, kayaknya bingung nih Pak Dokter. Teman-teman bingung nih kayaknya. Mari, silakan. Iya. Bu Widi, Ya. oh Bu Widi kayak canggih nih Bu Widi nih mah. Kecerdasan buatan yang bisa menghasilkan konten baru baik berupa gambar. Ya, AI generatif dapat membuat ya. Jadi alhamdulillah Pak Dokter, jadi di malam hari
acaranya, tetapi Bapak Ibu guru masih menyimak ya sesi dari Pak Dokter. Nah, pertanyaan kedua, nah ini tidak ngetes apa yang disampaikan Pak Dokter, cuma sharing aja Bapak Ibu. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini? Yang hadir sekarang 234 Pak Dokter. Di 236 tambah kita berdua. Banyak sekali. Banyak sekali tadi. Ya, acara Gemar ini diikuti hampir 500 Pak Dokter. Jadi ini yang masuk separuhnya kurang, separuh kurang dikit gitu ya. Hmm. Nah, sedikit sharing Bapak Bapak Ibu sekarang ganti yang sharing. Bapak Ibu biasa pakai tools AI yang mana? Ya, pakai ChatGPT, Gemini atau pakai apa? Ayo, sekarang beri masukan ke Pak Dokter. Ya, semua definisinya sudah bagus ya Bapak Ibu, udah bener. Atau jangan-jangan buka kerpean dari LMS Pak Dokter. Jadi karena LMS-nya kan sudah naik Pak Dokter. Jadi pada langsung Hmm. cepet-cepet baca ini. Wah, ada yang bikin-bikin Pak Jim pikirannya negatif. Memang saya bisa kok. Soalnya kalimatnya ini kayak copy paste ya Pak. Iya, iya. Oh, banyak yang pakai Gemini, ChatGPT. Oke, channel yang bisa menghasilkan konten. Ya, betul Pak. Pak Basir. Saya bisa pakai ChatGPT dan oh biasa pakai ini. Oke. Nah, Bapak Ibu kalau pakai ChatGPT untuk apa? Pakai Gemini, ChatGPT untuk apa coba? Oh, ada pakai Magic School. Ya, Grok. Wih, saya tertarik nih pakai Grok nih. Bu Rofika Oke. Dwi Susanti bisa raise hand nggak ya? Penasaran nih, karena Grok ini kan yang terakhir ya Pak Dokter Sahriyatna ya. Dan Mm-mm. katanya lebih canggih katanya ini. Bu Rofika, ayo boleh raise hand nggak Bu Rofika? Kan Bu Rofika pakai Grok nih. Ayo, mana Bu Rofika? Raise hand, saya undang kita ngobrol bertiga dan didengar sama teman-teman nih. Bu Iya, Pak. Rofika, mana Bu Iya, Rofika? Raise hand dong Bu, biar saya bisa ini, bisa sebentar. saya naikin spotlight. Sebentar. Nggih. Oh kayaknya off cam ya Bu ya. Iya, nggak pakai kerudung. Nggak Oh usah ya off cam lah. udah. Ya wis, cerita aja Bu Rofika. Apa? Ibu pakai Grok untuk apa? Dan apa kelebihan? Sebelumnya Ibu pasti sudah pakai ChatGPT kan? Iya. Nah, gimana Kebetulan perbandingannya? kemarin kita mencoba untuk membuat modul ajar pembelajaran mendalam Hmm, menggunakan Grok karena bisa mengunggah lampiran filenya hmm, ke Grok. Walaupun Gemini juga bisa, tapi kami hmm. kemarin mencoba untuk itu lebih bagus. Apa hasilnya Akurasi, lebih lebih bagus. akurat. Iya, 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 lebih rinci dan perintah kita pun eh, apa kalau kita rinci benar-benar apa yang kita inginkan itu akan muncul hasilnya juga bagus. Begitu. Kemarin Hmm. memang mencoba itu. Ya, 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 ya. Alhamdulillah Pak Dokter Satriatna ini ternyata guru-guru kita hebat ya. Iya, Otodidak luar. ini. Ibu Oktarina tadi, Oktarina, Ibu tadi belajar sendiri atau gimana Bu? Browsing-browsing di Kita YouTube? bersama satu sekolah karena Hmm, kan ada apa hari belajar guru hmm, dan komunitas belajar kita belajar bersama satu sekolah bareng-bareng. Jadi kalau bareng-bareng. misalnya iya ada satu mentor yang ya sama-sama sedang belajar. Jadi kalau misalnya ada yang nemu bagus begini Apa? nih, jadi ada sharing dengan teman-teman. Ya, jadi ada bagusnya Bu ya program pemerintah ya, dorongan dari pemerintah untuk guru punya waktu untuk belajar ya Bu ya. Iya, iya betul. Luar biasa. Yang lain ada sharing nggak belajar seperti tadi Kak, Profika tadi? Boleh sharing Bapak Ibu, biar kita sama-sama menambah ya. Ya dokter ya Pak Dokter Satyatna ya. Jadi Iya. jangan cuma satu mendengar saja, kita berbagi. Pak Mari monggo, James, silakan siapa lagi yang Pak mau James, berbagi? boleh saya ini mungkin yang dari Bu tadi itu luar biasa. Ya, Sedikit mungkin tentang Bu grok. Rofika. Ibu Rofika, ya luar biasa. Memang grok, soalnya banyak ya. Ada tadi saya katakan tadi ada Gemini, ada juga ada DeepSeek ya, kalau dari China itu Hmm, DeepSeek, ada grok. Nah memang grok ini sama sebenarnya bisa upload file. Tapi grok ini kayak saya lihat ada satu kelebihan dia bisa kita kayak kita bikin pola.
Hmm. kayak gambar. Nanti kita jadi di grup tuh ada kita kayak gambar ya. Nanti kita Oh, upload, nanti kita bisa bisa nulis tangan minta gitu Pak ya? ya bikin gambar gitu. Hmm. Dan malah tapi kalau itu yang gratisan sih, tapi kalau yang bayar yang lebih lengkap tuh namanya Super Grok. Nah, nanti di situ di Hmm. Grok tuh ada namanya Super. Nanti kalau mungkin Bu apa tadi Bu Rika coba lihat, Profika. Ya. berbeda itu ada tuh nantinya. Jadi dia tuh kayak kita naikkan akun, tapi sih bayar ya. Nah, itu ada Super Groknya. Nah, itu lebih lebih mungkin Hmm. lebih lebih apa sih, kayak filenya lebih gede dan segala macam. Saya belum pernah coba sih, tapi Hasilnya rasanya lebih kalau bagus ya Pak ya. ya gitu. Nah, itu. Jadi memang saran saya Bapak Ibu nih, kita akan ngobrol aja nih. Bapak Ibu kalau menggunakan sebuah AI generatif dalam misalnya memasukkan input, prompting, kemudian ingin tahu hasilnya, saran saya gunakan beberapa. Jadi misalnya ChatGPT Bapak Ibu gunakan, Gemini juga, DeepSeek juga, Grok juga dengan prompt yang sama. Karena kadang hasilnya bisa kita coba bandingkan, Pak. Ini juga Ya, membantu ya. kita untuk mendapatkan yang lebih maksimal. Ya, ya, ya. Seperti itu. Jadi bagus tadi sudah banyak yang gunakan ya berbagai AI generatifnya, dan sebaiknya menurut saya gitu ya, kita memang jangan terfokus satu. Jadi dengan Ya. adanya pembanting dari hasil itu kita bisa lihat, kita bisa juga membuat sebuah kesimpulan baru sehingga kita tidak kaku dengan satu pendapat, kita bisa merangkum pendapat yang berbeda. Itu Ya. mungkin saran saja Pak James. Ya, Gitu. betul. Saya setuju Pak. Saya setuju Pak. Mm-mm. Sebagai pendidik kan kita harus banyak mencoba. Iya. Karena tujuannya untuk menghasilkan produk atau hasil yang lebih bagus untuk pembelajaran. Saya setuju Bapak Ibu. Eh, dengan pendapat Pak Dr. Satriatna. Saya coba mengulik satu lagi nih Pak. Bu Surya Story ini itu ketika saya Mm-mm. tanya tadi Bapak Ibu pakai chat apa pakai platform AI yang mana? Yang saya tertarik saya baca ini Bu Surya Story nih Pak Dokter. Tadi Pak Dokter kan menyarankan banyak pakai gitu ya. Pakai Iya, iya, iya. macam-macam gitu. Nah, ternyata sudah ada Pak. Ini Bu Surya Story ini. Di kolom chat Bagus. dia mengatakan saya pakai Copilot, Canva, GPT, Gemini, Whiteground. Bu Surya Story Oke. ini boleh nggak Oh iya, berbagi? iya, iya, iya. Oh, banyak dia sudah pakai, Pak. Hebat ini Bu Sulistur ini. Bu Sulis, saya panggil Bu Sulis aja ya. Ini Bu Sulis ini dari Gresik, Pak. Iya, Iya. halo Pak Ya, James. bestie saya ini, Pak. Jadi, hmm, Bu Maaf, Sulistur ini, off cam ya. iya, enggak apa-apa. Bu Sulis, ini saya panggil Iya, Bu Sulis ya. Jadi, oke. boleh bongkar rahasia sedikit nggak Bu Sulis? Bu Sulis usia berapa? Saya 54. Waduh. Nah, ini menarik. Umur 54 tidak berhenti belajar dan ternyata sudah mencoba beberapa AI platform yang macam-macam tadi. Bu Sulis, Bruno cerita sedikit dong. Bagaimana Ibu belajar AI tadi? Caranya ya, bagaimana? Dan menurut Ibu dari sekian banyak yang Ibu pakai, Ibu paling suka yang mana? Atau bukan suka? Semua suka, tapi untuk gambar saya pakai ini, yang ini. Coba bisa cerita sedikit nggak ke kita, ke saya teman-teman semua? yang paling sering kalau bikin assessment, bikin Hmm. modul, itu saya paling familiar sih dengan Copilot ya. Yang ya dulu Hmm. ngikutnya sama Pak James itu yang Jangan dibuka yang Mi- begitu Bu informasinya, jangan dibuka. Microsoft 365 itu akhirnya membuat saya kepingin belajar-belajar terus. Nah, memang saya, Ya. ya maaf Pak, saya ini sudah tua ya. Tapi saya tuh pingin penasaran loh, ada baru gitu. Tadi saya langsung buka waktu ibu siapa tadi Grok. Wah ini Hmm. apa ini ya Grok. Langsung saya buka. Hmm. Itu begitu Pak caranya saya itu. Jadi Iya. saya mulai kuisis berubah sampai jadi background. Fitur-fiturnya soal model apa saja sudah saya coba, saya terapkan ke Luar anak-anak. biasa. Iya, Bu dan Sulis guru apa? Jenjang apa Bu Sulis? SMP, guru bahasa Wah, guru. Inggris. Wah, mantap. Luar biasa Bu Sulis. Ini sudah 54, 6 tahun lagi Bu ya. Pensiun ya Bu. Iya, 6 tahun lagi sudah pensiun. Tapi saya kepingin terus belajar, Pak. Yes, siap. Alhamdulillah. Biar Ya, nggak teman. ketinggalan sama yang muda-muda, Pak. Kalau yang muda cerita Iya. saya kalau nggak belajar kan cuma dengerin sambil bengong gitu. Nah, kalau saya kan juga pengen tahu. Tadi saya juga langsung buka, ada apa ini? Belum pernah saya yang Grok tadi jujur belum pernah buka yang itu. Kalau kayak Suno Iya. sudah, yang apa Canva sudah, sampai bikin apa kuis interaktif di Canva. Saya coba berulang-ulang. Saya nggak pernah putus asa, Pak saya. Coba lagi gagal, nyoba lagi gitu. Siap.
Iya. Jadi ternyata malam ini bukan hanya berbagi informasi pengetahuan dari Dr. Suryatna, tapi teman-teman Bapak Ibu berbagi motivasi ya. Jadi Iya, iya. ya Makanya jadi karena yang acara ini muda-muda terutama iya ya Pak ya. Jangan putus asa. iya. Terutama yang tua-tua juga ayo belajar karena ilmu itu kan tidak pernah habis gitu ya kan. Guru itu kan seumur hidup ya. Jadi yang berhenti belajar bukan guru lagi. Jadi kalau pensiun jangan berhenti kalau selama menjadi guru. Iya Iya. kan, Bu? Dan insya Dan Allah mau mau mencoba, mau belajar, banyak tanya. Nggak ada yang sulit kok insya Allah Pak. Bisa pasti. amin, betul Pak, Bu, betul Pasti Bu. bisa. Dan ini sekarang dunia internet ya Dokter Satriatna, jadi kita tidak melihat usia Pak ya. Tadi saya sudah Ya, sampaikan di awal, narasumbernya juga dari Riau, Pekanbaru. Ini Dokter Satriatna. Kemarin Bu Widi dari Bengkulu, Bu Media dari Bengkulu. Ya artinya tidak mengenal waktu dan tempat gitu. Jadi ruang teknologi LMS seperti ini tidak akan pernah berhenti Bapak Ibu. Jadi kita saling berbagi. Media ini tidak melihat lagi usia ya, dan kita bisa belajar apa saja selama itu baik buat pendidikan. Setuju ya Pak Dokter Satriatna ya? sangat setuju Bapak, luar Jadi biasa. saya juga lebih tua dari Ibu Sulis, tapi saya tidak pernah berhenti. Gak boleh berhenti. Ya, jadi Makanya saya terus terinspirasi berkarya. dari Pak James. Ah. Ya yang tua-tua yang tua-tua gak enak. Yang udah mau pensiun seperti Bu Sulis tetap semangat belajar ya Bapak Ibu ya. Iya. Nanti kalau Bapak Ibu setuju dengan platform PLMS yang kami buat ini untuk dari PGRI untuk Bapak Ibu, ada acara-acara nanti menarik ya. Jadi bukan hanya diklat gitu, tapi ruang untuk berbagi Bu Sulis. Jadi Iya, iya. sebenarnya ide ini Pak Setuju. Dokter, saya itu apa namanya? Memberi motivasi kalau ikut acara ini per kabupaten kota itu kalau 200 orang saya kasih ya podcast sebenarnya tapi ya ada yang komplain kenapa kok narik duit banyak-banyak dari guru saya bilang loh saya bukan narik duit saya maunya ada podcast di setiap kabupaten kota itu sebenarnya tujuannya Pak Dokter jadi Ya, nanti di ruangan ini satu kabupaten kota gantian kita ngasih ilmu dari podcast yang saya berikan itu tapi ya ya sudahlah, begitulah. Kadang-kadang apa yang baik bagi kita tidak belum tentu baik bagi orang lain. Sehingga akhirnya, ya Bu Sulis ini tahu lah sama teman-teman yang di ruangan ini tahu lah. Iya. Kita akhirnya rubah kebijakan menjadi sukarela Pak Dokter. Padahal sebenarnya guru-guru seperti Bu Sulis, Bu Rofika tadi, itu harusnya di forum ini bisa berbagi. Gitu. Jadi apa tapi dengan cara yang lebih bagus Pak Dokter. Kita kan selama ini Zoom dibagi di grup WA, ya kan minta absen, tanya absen, yang dicari absen Iya. gitu. Dengan LMS itu sudah nggak ada karena di yang sebenarnya ruang belajar digital itu memang harus seperti ini ya Pak Dokter ya. LMS itu kan harusnya begini, jadi tidak ada link Zoom yang dibagi keluar. Ya ada di LMS, silakan masuk, ya tidak perlu absen, Anda login itu sudah absen. Sertifikat kalau sudah selesai materinya Pak Dokter Syariatna, selesai ada kuisnya, download, lulus, download, dapat sertifikat. Oh, udah semua otomatis gitu. Jadi ada ruang berbagi, ada belajar secara by system gitu ya. Jadi anytime kita mau akses 24 jam. Makanya kenapa ditulis di flyer saya yang pertama itu Pak Dokter, tulisannya kan 7 kali 24 Itu kali dong. non-stop. oke. Tapi banyak yang nanya gitu, kepo. Ini apa maksudnya? Ini apa? Ya maklum, belum mengerti. Jadi ya sabar ya. Jadi banyak hal-hal di sini, termasuk tadi kesalahan teknis. Hostnya malah pergi, nggak kembali-kembali. Jadi merubah mindset itu sulit ya. Tapi kita bersyukur Pak Dr. Satyatna mengajarkan kita hal-hal yang baru. Semangat buat Bapak Ibu, modulnya sudah siap. Dan ada Bu Rofika, ada Bu Sulis yang sudah ternyata sudah belajar ya. Jadi saya terima kasih luar biasa. Satu terakhir dari bapak-bapak deh, ini kan tadi dua ya Bu Rofika sama Bu Sulis ya. Ayo bapak-bapak gimana ini? Atau saya bahas dulu. Ada pertanyaan nih di sini nih. Mana tadi? ChatGPT-nya bingung Pak, bingung nggak ya? Loh Pak Wahid, kenapa bingung? Ayo nanti kapan-kapan kita belajar bersama ya di ruangnya ya. Kita bikin forumnya lagi. Jadi modul ini Bapak Ibu udah dari Pak Satriatna
kita seperti ketika tidak ada internet, jadi nanti ada Zoom selain webinar penguatan, nanti ada Zoom kita saling berbagi, istilahnya ngajar apa menggarap PR bareng-bareng. Seperti tadi pertanyaan saya. Jadi nanti dari Bu Rofika ngajarin Grok, Bu Sulis ngajarin Copilot misalnya gitu atau yang lain. Jadi jangan bingung Pak, saya juga akan ngasih materi nanti ya. Jadi ada sesi hari-hari tertentu kita belajar bersama sampai acara ini selesai. Ya, setuju Bapak Ibu ya? Tapi jangan rewel Ya. ya. Aduh akunnya itu dibantu dong teman-temannya tuh yang akunnya masih masalah terus ya. Ada pertanyaan ini Bu, Pak, dari Bu Ya, saya jawab aja. Kristalina. Apakah ada AI yang digunakan untuk mengedit video pembelajaran, Pak? Ini monggo. Eh, Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaan yang luar biasa. Sebenarnya kalau video itu sendiri, kalau kita balik ke konsep video itu kan dia itu potongan frame ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia mau diedit eh, itu mungkin maknanya kita perlu tahu maksudnya mau diedit apanya nih gitu. Tapi sebenarnya video itu kan kumpulan dari frame. Kalau kita masukkan ke sebuah aplikasi itu kita bisa ini frame-nya mau kita buang gitu ya. Pakai Canva juga bisa kok kita ngedit video. Video itu bisa kita potong, audio yang bisa kita potong, kita tempel video di atas video, pakai Canva itu bisa. Bapak Ibu bisa mengeksplor Canva-nya untuk bisa mengedit Canva juga bagian dari AI generatif karena Canva bisa menghasilkan sebuah produk baru. Jadi mungkin mau diedit seperti apa gitu ya, mungkin nanti juga kita perlu tahu. Tapi kalau misalnya untuk merubah gambarnya, merubah narasi, mau kita berikan teks atau mau nanti kita tambahkan suara itu bisa. Pakai Canva bisa. Dan itu lebih enak gitu. Apalagi Bapak Ibu guru kan punya akun belajar ID ya yang Canva-nya jadi kayak premium seperti itu gitu Bapak Ibu. Nah, itu semoga bisa mencerahkan dan menjawab pertanyaan. Mohon maaf kalau mungkin tidak pas. Jadi Saya coba jawabannya lanjut ada kalau ya, Pak ya. lain ada. Bukan bukan tidak ada, ada. Jadi sekarang AI itu Ah, apa aja nggak bisa, semua bisa. bisa. Ya, Ya. sebenarnya bisa jauh ya kalau kita mau lihat yang paling apa tuh banyak sekali hari ini. Tapi sebenarnya saya mau ajak kita bersama, jangan lupakan etika, jangan Hmm, lupakan keamanan, Pak. Karena saya betul. lihat eh, ada beberapa kita yang karena bisa ngerubah video dari foto jadi video, sehingga nanti dia pakai wajahnya, mohon maaf, saya ambil contoh nama orang, Raffi Ahmad, itu nggak boleh. Itu pelanggaran etika. Kita seolah menjadi si anu gitu. Juga hati-hati terhadap kejahatan-kejahatan, penipuan-penipuan, di mana dari suatu foto itu bisa jadi sebuah video orang. Kebetulan saya juga izin Pak Jamsem juga kebetulan di security saya, jadi saya juga fokus di security, keamanan sistem. Jadi saya lihat ada beberapa kerentanan. Mungkin juga kita bisa share sama teman-teman guru. Ada celah-celah kerentanan selama ini kita lupakan gitu. Jadi kita pengguna KA, pengguna media sosial, ada hal-hal yang juga perlu kita waspadai gitu. Nah itu sedikit tambahan mungkin Pak James, mungkin di luar Iya, konteks. iya. Nah, Iya, Pak. Itulah sebabnya di PGRI nama penyelenggara acara ini adalah PGRI SLCC, Pak. Jadi oke. nama-nama perangkat organisasi yang menjadi penyelenggara acara Gemar ini adalah PGRI SLCC. SLCC itu singkatan dari Smart Learning and Oh, Character Center. Jadi SLCC. Nah, itulah sebabnya kenapa kata karakter center melekat ke smart learning. Jadi dan smart learning dan karakter center. Jadi sepintar-pintarnya orang dalam menghadapi perubahan dunia yang begitu cepat berbasis digital, kita tidak boleh meninggalkan pendidikan karakter gitu. Jadi seperti yang sebenarnya yang dikatakan Pak Dr. Satriatna, itu harus seimbang diajarkan antara teknologi dan karakter gitu. gitu. Ya, demikian juga dalam penyelenggaraan acara-acara PGRI sekarang itu sudah mulai diperhatikan masalah karakter ya. Jadi saya tidak boleh sebagai ketua saya tidak boleh istilahnya malu-malu atau sungkan-sungkan menegur teman-teman ya. Mohon maaf kalau teman-teman yang menyimak ini kadang saya agak keras menegur di grup ya karena itulah pendidikan karakter. Ya di dunia digital itu ya kita harus harus apa istilahnya menghargai kerjaan orang lain itu tetap sama di dunia apa di dunia real juga kan sama ya Pak Setuju. Dokter ya. Sama. Jadi kadang nyeletuk seenaknya gitu ya. Kadang apa namanya informasi tidak dicerna dulu langsung komen. Itu hal kecil-kecil ya bahwa
hati-hati bahwa di ruang publik, ketika kita bercakap-cakap di ruang publik, itu yang membaca itu bisa terbangun sebuah opini atau membangun persepsi gitu. Hmm. Hanya karena kita tidak tahu atau malas bertanya atau malas mencari, lalu kita melakukan sebuah apa ini istilah, membangun narasi gitu ya, seakan-akan apa namanya informasi tersebut salah atau orang lain berbuat tidak baik bagi kita. Padahal sebenarnya mereka lah yang salah gitu ya. Nah, itu hal-hal sederhana ya. Jadi di acara-acara PGRI kita sudah mulai apa namanya menerapkan itu Pak Dr. Satriatna. Ya, Luar biasa. di Indonesia ini memang agak mulai dikata pelanggaran etika di dunia digitalnya termasuk tinggi, Pak Dokter. Sangat tinggi, Pak. Ya, sangat tinggi. Jadi ada Hmm. data statistiknya Bapak Ibu ya. Jadi orang-orang Indonesia ini sangat tidak beretika di dalam dunia atau forum-forum digital. Ya, sedikit banyak Bapak Ibu bisa baca dan dilihat di grup ya. Jadi komen-komen yang seperti itulah yang tidak tidak terlalu menyakitkan, tetapi tidak berdasarkan fakta, tidak mau bertanya. Artinya dalam bahasa teori apa, Prof? Ya, kayak orang bilang literasi informasinya masih Literasi rendah, digital. literasi digitalnya rendah, tetapi tidak mau belajar. Itu yang jadi persoalan. Jadi begitu ya Bu Sulis ya. Bu Sulis juga sudah menghadapi karena Bu Sulis ini ketua SLCC Kabupaten Gresik dia Pak. Masya Allah, Jadi luar juga biasa. iya, jadi sudah 54 tadi, tapi ketua beliau nih Pak, dia menggerakkan anak muda. Jadi SLCC ini kebanyakan anak muda. Yang paling tua saya Pak. Masya Allah. Saya sudah 57, sudah 3 tahun lagi akan ini. Tapi Jadi tetap saya semangat. setuju Pak. Jadi SLCC itu tujuannya di situ. Jadi melalui teknologi kita belajar beretika juga gitu ya, berkarakter juga. Baik, Ada yang Ibu resen aja, Pak. Pak Dokter kita boleh sedikit lagi Pak Dokter Boleh, waktunya. Pak. Itu ada yang resen itu, Pak. Bu Iya itu saya Rika. mau Gak itu. apa-apa. Silakan Bu Jawab, Rika. silahkan. Ibu Rika boleh silakan bertanya. Mau join di spotlight atau off cam aja? Saya sudah ajak untuk unmute. Bu Rika. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Mau di anu? Saya izin off cam aja ya, Pak. Oh, Boleh, boleh. Biasa, Pak. Sama alasannya kayak yang tadi, Pak. Nggak iya, pakai kerudung. lagi lepas ya Bu ya itu ya. Bu Bapak, Rika, silakan. mohon maaf, tapi ini agak keluar jalur pertanyaannya karena tadi Aduh, nggak boleh Bu. pagi, Boleh, boleh, boleh. Udah jawab. siang saya sudah menanyakan ke admin juga, Pak. Iya, Tapi gimana kalau gimana? untuk tema sih AI, karena saya juga memang pecinta AI apa ya, setiap hari, setiap saat selalu menggunakan, Hmm. memanfaatkan, bahkan kalau mau jadi moderator apapun dalam acara, nanya dulu di AI, urutannya segala macam. Sangat membantu, tidak Iya. menggantikan, tapi membantu betul kata Pak Dokter gitu. Ini Pak, yang saya tanyakan tadi siang juga sudah nanya ke admin, perihal saya dari Kabupaten Kuningan ya Pak ya. Oh, Kebetulan Kuningan. ya Kuningan. Saya bersama teman-teman beberapa kita di Kepsek dan pengawas untuk tugasnya nih Pak kayak refleksi dengan murid atau RPP atau apapun tugasnya gimana ya Pak kalau untuk pesertanya itu Kepsek dan pengawas gitu. Kalau untuk AI ini saya belum lihat LMS lagi nih tugasnya apa nih setelah Zoom ini. Itu Pak Iya, pertanyaan. iya, 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 iya. Terima kasih Tanyanya ke Bapak. Rian ya tadi ya Bu ya. Saya 2 akun Pak, saya nanya tadi di WA. Wih, sampai punya 2 akun. Dua nomor WA, maksudnya 2 admin. Saya tanya 2 admin, tapi yang dijawab cuma 1, Pak. Ya, nggak apa-apa. Yang penting dijawab. Gak apa-apa. Yang penting ada yang jawab, Pak. Tapi belum ada jawaban, katanya nanti di Zoom aja tanyakan langsung. Makanya saya sekarang nanya gitu, Pak. Iya, Terima iya, kasih, baik. Bapak. Bu Rika, Assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Bapak Ibu, tentang acara kita ini sedikit maaf menyimpang nih Pak Satiriatna, tapi tidak Siap, apa-apa. nggak apa-apa. Jadi acaranya ini begini Bapak Ibu, karena pertama kali pakai LMS di PGRI biasanya kan Bapak Ibu kan suka WA gitu ya dokter ya apa kasih ke deskripsi tanggal berapa lalu ada link Zoom-nya ada link gabung itu kan nggak istilahnya sudah bukan konteksnya seperti itu dari awal sebenarnya tidak begitu. Jadi ya apa namanya eh, kami menerapkan cara yang paling benernya tuh bagaimana gitu Bapak Ibu.
LMS ini adalah cara yang paling benar. Kalau di dunia luar sana, di internasional, nggak ada itu bikin acara seperti kita gitu ya. Yang akhirnya kan kebiasaan tuh kan, ketika mulai tahu tanya linknya mana gitu loh. Kan nggak ada, harusnya itu ada di LMS, ada di aplikasi. Jadi sebenarnya secara pendekatan yang benar itu kalau acara-acara IT seperti ini di luar itu, Bapak Ibu sebenarnya link dan invitationnya itu dikirim lewat email sebenarnya gitu ya. Lalu kemudian Bapak Ibu akan jawab yes or no atau mungkin gitu. Kalau yes, maka sistem akan mencatat bahwa Bapak akan join via Zoom dan akan masuk gitu. Kalau tidak masuk, Bapak dapat teguran itu. Jadi kalau di international conference seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita daftar, nanti emailnya apa, lalu invitationnya lewat apa namanya lewat email. Jadi tidak ada link Zoom itu dikirim-kirim di grup gitu. Nah, maksud saya Ibu Rika, bahwa untuk pertama kali ini kita bertahap Bu Rika. Jadi kami tidak mau pendekatannya itu 100% seperti murni LMS. Nanti Bu Siska juga akan menjelaskan. Jadi kenapa kami bertahap menyicil satu. Karena membangun literasi informasi, literasi digital itu tidak gampang Bu Rika. Bagi Bu Sulis, Bu Rika, Bu Rofika, dan mungkin bapak-bapak yang lain yang sudah terbiasa belajar begini, ini gampang-gampang saja sebenarnya. Kan begitu, Bu Rika. Jadi kita harus nyicil, Bu Rika. Jadi nanti materinya dari Pak Dr. Satriatna, dari Dokter Media, itu kan kita tulis aja dulu di Bang Ting, Bapak Ibu bisa baca gitu. Nah, masalah kuis tugas itu nanti gitu. Jadi kita pelan-pelan Bu Rika, karena tidak semua teman-teman kita yang bergabung di acara ini memiliki tingkat atau level literasi informasi digital yang baik. Jadi harus dicicil. Jadi seperti ini. Harusnya nggak perlu kita bikin webinar dua kali sampai berapa kali gitu. Seharusnya nggak perlu. Ya, jadi cukup di LMS sudah ada materi, sudah ada videonya, tinggal diputar ya. Begitu ya Dokter Satyata ya. Jadi sebenarnya tinggal belajar aja gitu. Tapi mengingat itu tadi persoalan-persoalan atau kendala-kendala ya pelan-pelan Bu Rika. Jadi kita tidak kepingin pluk gitu ya. Dan belajarnya juga harusnya begini. Ketika chapter satu sesi satu Bapak Ibu tidak bisa masuk ke sesi 2 kalau Bapak Ibu tidak menyelesaikan sesi satu. Jadi kalau sekarang kami lost dulu Pak Dokter Satriatna. Wis pokoknya ikutin aja dulu sampai selesai. Ada yang sudah selesai, belum acara belum baru 2 sesi, sudah 100% Pak. Semua LMS-nya selesai. Lah itu kan nggak benar sebenarnya. Ya harusnya kan dipelajari di apa istilahnya? Kan harusnya LMS itu belajar mandiri, didalami dulu prosesinya gitu. Ini enggak diikutin aja di dashboard itu kita lihat, lah kok ada orang yang sudah 100%, padahal baru berapa hari. Ya, keterangannya 32 JP, tapi ya dalam waktu 1 hari selesai semua gitu. Hebat kan? Itu kelihatan bahwa tidak dimaknai, tidak didalami, tidak disimak materi-materinya dengan baik gitu. Nah, apalagi nanti saya bikin tugas Bu Rika. Wah, tambah banyak yang protes di grup nanti. Ini kok nggak bisa, ini kok salah terus ya bisa. Waduh, akan bermasalah. Ya, jadi Bapak Ibu LMS kita ini LMS alabal-abal sebenarnya. Ya, kenapa ya? Karena pelan-pelan. Ya, Ya, betul. pelan-pelan mendorong Bapak Ibu, kita coba pelan-pelan belajar memotivasi Bapak Ibu meningkatkan level literasi digital dan level literasi informasi. Sampai hari ini Dr. Satriatna, untuk login aja masih ada yang susah, padahal sudah diberikan. Jadi tetap yang disalahkan panitia pasti. Ya, padahal di sini yang ikut, yang bisa berhasil masuk itu kan lebih dari separuh peserta. Artinya sistem ini kan benar baik-baik saja gitu ya. Kalau semua nggak bisa masuk, sistemnya memang salah itu. Tapi ini lebih dari separuh bisa berhasil join di sini, bisa berkomunikasi, tidak perlu dibantu, dituntun, bisa login gitu. Artinya sistem ini baik sebenarnya. Ya, tapi ya begitulah. Eh, apa namanya? Memang harus sabar ya Dokter Satriatna ya mengajar literasi digital ini harus sabar gitu ya. Sabarnya enggak pendek, harus panjang. Panjang sabar. Nggak bisa pendek gitu. Karena kita menemani, menyemangati teman-teman kita yang mohon maaf memang mungkin tidak terbiasa. Sebenarnya momentumnya bagus waktu pandemi ya Pak Dokter ya. Memang Tapi harus ketika itu. 2021 semuanya kepingin balik ke manual. Jadi
menganggap seperti tidak ada pandemi gitu. Padahal masa depan pendekatannya generasi masa depan akan seperti ini, Bapak Ibu. Ya tidak semua, tetapi hybrid itu tidak akan pernah hilang. Apalagi generasi anak-anak kita sudah main HP begitu. Jadi begitu Bu Rika jawaban saya. Jadi kalau ibu tanya kepala sekolah pengawas, ya sabar nanti tunggu nanti ada tugas-tugas yang akan dibuat untuk semua, tidak hanya kepala sekolah dan pengawas. Oke, Bu Rika, jelas ya Bu Terima Rika ya, kasih. sabar ya kita Ya, Pak. berjalan seiring gitu ya. Karena kasihan teman-teman yang lain yang masih sulit baca akun aja nggak tahu kan, jadi sudah dibikinin akun, katanya nggak ada. Padahal ada 3 akun nama yang sama dibuat, tapi nggak ketemu juga gitu lah. Itu kan bagaimana kita mau ini ya. Jadi hal yang paling dasar pun belum bisa. Masih ada teman-teman kita yang masih belum bisa gitu. Jadi sabar ya Bapak Ibu ya, teman-teman yang lain saling memberi semangat gitu. Baik, kita Terima langsung kasih, ke Bapak. sama-sama Bu Terima Rika. kasih. Eh, ada yang tanya Pak Dokter yang terakhir ya, banyak sekali pertanyaan. Ya, kita Ada yang jawab aja, Pak. tanya AI apa yang bagus untuk membuat apa tadi video pembelajaran ya kalau nggak salah itu ya. Mungkin menurut Pak Dokter yang terbaik itu apa Pak ya? Terima kasih. Saya Pak coba siapa tadi? ya di atas tadi. Oh, ini animasi. Pak Zainal malah. Pak Zainal malah Hmm, bertanya. Mau tanya AI yang cocok untuk membuat animasi pembelajaran itu apa? Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin kalau cocok itu sendiri relatif juga ya Pak. Dan ini berkembang Pak. Ada beberapa yang kita bisa bikin animasi sederhana ya. Kalau sederhana itu mungkin dari bentuk coding program, Bapak Ibu bisa pakai Canva. Nanti mungkin ada yang Hmm, bisa didemokan dari Canva, kita ambil code. Kita bilang aja, saya ngajar fisika nih. Saya mau coba hukum Archimedes, gambarkan hukum Archimedes dengan misalnya ketika kita merubah apa akan merubah apa. Nanti dia akan bikinkan aplikasi berbasis HTML, kita bisa buka di web browser. Nanti kita bisa geser-geser tuh udah animasi tuh. Kalau bisa kita kasih gaya scan beban apa scan berapa tekanannya itu bisa Pak hmm, sederhana. Itu dari hmm. Canva juga bisa. Jadi tergantung keperluan kita juga tergantung mungkin ke kemampuan literasi digital kita. Semakin Ya. sering kita berlatih akan semakin banyak aplikasi-aplikasi kita bisa pakai. Dan juga ada yang nanya selain dari Canva apalagi aplikasi yang ini gitu ya yang bisa menghasilkan gambar bergerak gitu ya. Juga Hmm. banyak sekali gambar bergerak kan berarti video ya. Baik Ya. video itu berbentuk real atau dia berbentuk animasi yang karakternya kartun dan segala macam. Ini juga banyak. Namun umumnya ini nantinya berbayar. Biasanya seperti itu Pak James. Jadi kalau kita mau menghasilkan produk yang lama, misalnya VO3 itu kan dia hanya 8 detik itu. Kalau kita ingin lama ya ambil yang premium yang bayarnya gitu. Nah, jadi kalau aplikasinya sangat banyak, Bapak Ibu bisa minta bantu pakai AI lagi carinya. Coba aja cari. Tolong berikan saya aplikasi yang bisa saya gunakan untuk misalnya menghasilkan produk apa, membuat video apa. Nah, dengan apa karakter Bapak Ibu mau, nanti dia akan bantu berikan. Karena sangat banyak, Pak. Ada ratusan sekarang produk-produk AI generatif ini yang dihasilkan. Apalagi konsepnya kan Open GPT, dia Ya. kebuka. Jadi orang bisa ngambil, orang bisa menyelaraskan, bisa membuat. Bapak Ibu bisa bikin sendiri ya, AI coding sendiri. Baik menggunakan Google Colabs ya, kalau misalnya atau misalnya menggunakan Gemini, dia bisa code gitu ya, atau misalnya Canva itu bisa gitu. Ya. Jadi bisa dikembangkan sendiri. Kemudian ini Ya. saya lanjut ini terkait dengan klaim karya ini menarik ini. AI ini bisa kita katakan klaim karya kita. Kita kembali lagi kita berada di negara mana? Kalau Indonesia hak cipta itu melekat kepada manusia. Nah, artinya ketika hasil generatif AI dia adalah suatu produk baru, maka sebenarnya kita bisa katakan produk kita sebenarnya. Namun Hmm. beberapa perusahaan penjual foto dia tuh protes karena foto baru yang kita hasilkan itu tuh dari mengenerate foto yang dia punya, basis data foto yang dia punya. Misalnya kita ingin foto gambar burung elang, kan itu kan konsepnya kan big data ya, dia mengambil dari data yang tersimpan. Nah, menghasilkan sebuah gambar elang baru, tapi sebenarnya gambar elang baru ini, burung elang yang baru ini kan berdasarkan burung-burung elang yang sudah ada sebelumnya. Bapak Ibu kalau yang ada ikut pelatihan coding KA mungkin pernah menggunakan teachable mesin, ya, menggunakan database Kaggle gitu ya, kan ngambil data tuh dari berbagai apa. Nah, itu ada yang memprotes gitu. Tapi setiap negara beda regulasi. Maka
kalau beberapa kayak YouTube tuh dia boleh dia disematkan di bawahnya kodenya AI. Bapak Ibu kalau buka Facebook itu ada tulisan tuh AI apa gitu. Nah dia minta seperti itu. Jadi itu hasil AI gitu. Coba aja Bapak Ibu buka Facebook nonton video, ada video itu ada tulisan AI di dalam kecil itu. Atau YouTube itu ada AI gitu. Berarti artinya itu produk AI. Jadi ada beberapa perusahaan-perusahaan yang mengatakan oke, Anda boleh posting konten hasil AI, tapi ada ininya, ini bawahnya AI gitu. Nah, seperti itu. Nanti boleh Bapak Ibu coba lihat video-video di Facebook itu ada yang tulisan AI gitu. Kemudian Ya, tadi ada yang nanya nih Pak, dampak ya. negatifnya ada nggak? Banyak banget dampak negatifnya. Bapak Ibu, kita bisa marah sama orang karena editan. Mohon maaf, sedikit saya coba singgung. Mohon maaf nih, ada ketika ada video editan Bu Sri Mulyani yang mengatakan guru beban negara, kita rame, benci, saling hujat, seolah kita ini tidak lagi bersaudara, tidak lagi menjadi suatu anak bangsa yang bersatu. Padahal itu editan. Iya. Dari personal sampai sebuah. Jadi dampaknya besar. Kembali lagi yang Bapak sampaikan tadi, karakter. Jadi Iya. kurangilah mengomentari, saring sebelum sharing, pahami ada misinformasi, ada disinformasi, hati-hati. Orang banyak ingin Bapak Ibu lihat video dia. Agar video dia banyak dilihat, dia bikin yang aneh-aneh, yang dia rubah-rubah. Kalau dia dapat uang dari situ, Iya. hati-hati. Saring sebelum sharing. Sharing. Itu tambahnya, Pak. Terima kasih Pak Dr. Satriatna. Bapak Ibu dari diskusi ini, eh, beberapa pertanyaan Bapak Ibu, jawaban dari Pak Dr. Satriatna, itu akan jadi masukan buat kami untuk menambah lagi konten LMS ini. Jadi nanti modul-modul cara membuat video, animasi, atau menggunakan AI itu akan kita masukkan ke LMS ini. Jadi acara materi-materi ini tidak sebatas ini saja Bapak Ibu ya. Jadi kami dari PGRI SLCC akan terus menambah materinya bukan ini saja. Jadi simpan betul akunnya baik-baik gitu ya. Jangan sampai hilang, jangan lupa passwordnya gitu. Jadi dia akan bertambah tanpa notifikasi ke Bapak Ibu ya. Jadi harus rajin-rajin lihat. Khusus untuk aplikasi ini, maaf, untuk acara Gemar yang pertama ini memang tidak hanya beberapa saja yang bisa kita upload. Nanti kita selenggarakan sampai dengan tanggal 25 November, Hari Guru, Pak Dr. Satriatna. Siap, Jadi siap. sepanjang itu kita akan bagi materi-materi yang lain. Masih ada 3 materi yang belum saya upload, Bapak Ibu ya. Jadi ada gamification, ada dari Prof Eko belum saya upload gitu ya. Ada game board system, masih banyak yang Mhm. belum. Jadi banyak materi Bapak Ibu ya. Tidak, santai saja. Kita sampai 25 November akan banyak belajar dan sekali bayar sukarela. Sukarela ini Pak Dokter. Jadi Masya tidak ada Allah. tarifnya gitu. Gratis juga oke lah. Tidak masalah. Ya demikian Bapak Ibu karena waktu kita ada sesi 2 nih, mohon maaf Pak Dokter Oh, baik, Satriana baik. Siap, 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 siap. dari Ibu Siska gitu ya. Jadi akan sekali lagi menjelaskan kepada Bapak Ibu bagaimana cara mengakses LMS ini. Pak Dr. Satriana, terima kasih atas Kasih, materinya, atas kasih. waktunya, atas Mohon responnya maaf luar saya. biasa bisa menemani kita. Sekali lagi Bapak Ibu beri tepuk tangan dan love dong, dope-lope dong kepada Dr. Satriatna dong. Kalau Bapak Ibu hari ini mendapat ilmu yang banyak, diskusi yang menarik dengan Pak Dr. Satriatna, kapan-kapan kita undang lagi ya Pak ya, mengisi materi Siap, Pak. untuk Siap. kita para guru-guru di seluruh Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam buat Pak Dr. Satriatna. Selamat beristirahat. Izin Ya, meninggalkan ruangan ya. siap. Ya, terima Bapak kasih. Ibu semua, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, saya akan mengundang Ibu Siska sebentar. Saya cari dulu di mana Bu Siska. Bu Siska, selamat malam. Hadir, Pak. Ya, silakan raise hand jadi saya tahu saya mau spotlight. Oke. Belum kelihatan, Pak. Baru kelihatan, baru kelihatan. Ini dia Ibu Siska untuk yang kedua kali akan menjelaskan. Ya, Bu Siska ini panjang sabar, jadi sabarnya nggak pendek tapi panjang. Harus menjelaskan. Sabar.
Iya, harus menjelaskan sekali lagi, banyak yang baru bergabung. Nah, saya juga heran kok baru bergabung ya Bu Siska ya. Karena linknya udah dibagi kok baru malam ini masih ada lagi yang masuk gitu ya. Ini gimana baginya? Saking banyaknya. Nah, tapi kita Saking di balik itu antusiasnya. hikmahnya Bu Siska ternyata banyak yang mau belajar ya Bu Siska ya. Siap. Ya, Alhamdulillah. Di balik itu pasti ada kegembiraan, kesenangan. Karena Bapak Ibu Betul. antusias mengikuti. Malam ini Bu Siska 239 Bu Siska yang Ya, masih Pak. menanti. Tadi sempat menyentuh 250 tadi. Kayaknya Iya. mm-mm. Yang lainnya kok mundur kenapa Bu Siska ya? Kok jadi saya seperti itu? Ya Kurang baik. paham. Ibu Bapak saya nggak perpanjang-panjang. Bu Siska kita undang lagi karena akan menyampaikan sekali lagi cara bagaimana apa namanya mengakses LMS. Tolong disimak baik-baik gitu ya. Jangan sampai untuk 3 kali kita undang lagi Bu Siska untuk menjelaskan. Bu Siska silakan. Ya, terima kasih Pak James waktunya. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya hadir kembali di webinar yang kedua setelah yang pertama kemarin saya menyisipkan sedikit informasi tentang LMS Unggul Academy. Jadi mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak James kalau website LMS Unggul Academy ini masih akan terus berkembang. Jadi niat utamanya ini ya niat pertamanya itu memang untuk memberikan akses pembelajaran secara mandiri kepada para guru di Indonesia. Jadi memang tujuan pertamanya itu guru dulu dari berbagai jenjang karena pada saat kami eh, harus ini ya menyampaikan bukan hanya saya atau Pak James tadi banyak narasumber itu mungkin belum cukup untuk memberikan pengetahuan tambahan gitu kepada seluruh guru di Indonesia. Dengan adanya LMS ini diharapkan membantu Bapak Ibu untuk bisa mengakses berbagai macam materi. Materinya sekarang mungkin masih sedikit ya Bapak Ibu karena kan kita baru nih, baru membuat ya. Kemudian narasumbernya juga baru sedikit. Namun nanti seiring dengan waktu, LMS ini akan berkembang gitu ya. Pematerinya akan banyak, termasuk Bapak Ibu yang memang punya kelebihan, keahlian dan ingin berbagi. Silahkan menghubungi admin Unggul Academy untuk bisa memberikan materi. Tentunya nanti ada semacam ini ya konfirmasi materi apa, kemudian dari siapa dan bagaimana dan seterusnya. Namun semua punya kesempatan untuk memberikan materi dan juga belajar gitu. Jadi di sini adalah dari dan untuk guru, istilahnya seperti itu. Nah, namun dikarenakan ini adalah produk baru gitu ya, dan mungkin belum semuanya itu terbiasa dengan LMS, Learning Management System, maka ini ada adalah saat yang tepat untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu tentang bagaimana menggunakan LMS Unggul Academy. Terus terang karena kami masih fokus ke pengembangan aplikasi ini, jadi eh, kalau misalnya ada yang minta kayak buat videonya dan segala macam, belum memungkinkan karena pertama ya memang masih menangani sekian ratus akun yang setiap hari harus dibantu gitu ya. Kemudian padahal sudah kami informasikan ini password sementara ini ganti password supaya bisa masuk gitu ya. Kemudian perhatikan huruf besar, huruf kecil, masih ada yang kesulitan. Jadi kami juga harus fokus membantu Bapak Ibu bisa masuk ke sini. Nah, jadi pada saat mengakses unggulacademy.com, ini Bapak Ibu tinggal masuk aja ya kalau sudah punya akun. Kalau belum punya akun kan bisa mengisi form pengajuan akun yang ada di grup WhatsApp linknya. Kalau Bapak Ibu sudah masuk grup ya, nah bisa mengisi di situ. Kemudian silakan dimasukkan akunnya gitu kan. Jadi jangan lupa eh, akunnya ini huruf besar, huruf besar, huruf kecilnya itu juga harus
sesuai sama persis karena ini case sensitif. Case sensitif itu membedakan huruf besar dan huruf kecil. Kalau misalnya tidak bisa masuk, Bapak Ibu tinggal klik lupa password ini ya. Tinggal klik lupa password, nanti masukkan alamat email ya, masukkan alamat email yang didaftarkan di kolektif itu ya. Nah, dari situ nanti akan ada link yang dikirimkan ke email Bapak Ibu untuk reset password. Nah, setelah reset password itu, kemudian Bapak Ibu silakan login menggunakan password yang baru gitu ya. Jadi menggunakan password yang baru, kemudian nanti harusnya kalau sama persis itu nggak ada masalah, sudah bisa bergabung gitu ya. Namun kalau misalnya masih belum bisa diulang lagi lupa passwordnya asalkan ini apa namanya nama penggunanya ini sudah sesuai atau sudah benar gitu ya, huruf besar huruf kecilnya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya biasanya ya ini ada kendala di sini di spasi. Nah, waktu mungkin copy paste itu ada spasi yang diberikan. Itu kadang-kadang sudah sama persis kok nggak bisa masuk. Ya karena mungkin ada spasi gitu ya. Termasuk di passwordnya bisa jadi karena ada spasi gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu mohon diperhatikan kembali penulisan nama pengguna dan apa namanya passwordnya seperti itu ya. Nah, sebentar saya refresh dulu. Nah, kalau misalnya sudah bisa berhasil masuk, nanti Bapak Ibu akan masuk ke apa namanya ini ya, akun Bapak Ibu masing-masing. Jadi sudah ada namanya di sini. Nanti namanya dikonfirmasi. Kemudian kalau mau mengubah profil, silakan aja diklik profil. Ganti passwordnya pun juga bisa dari sini gitu ya. Nanti profilnya bisa dilengkapi seperti ini ya. Boleh ngasih apa namanya. Nama, kemudian foto, mau kasih foto juga boleh karena beberapa saya lihat udah kasih foto gitu ya. Nah, itu di sini profilnya. Mau ganti passwordnya juga ada sebentar. Saya tadi lupa tunjukkan. Nah, ganti passwordnya juga bisa di sini. Perbarui ke password. Password lamanya apa, password barunya apa. Tapi ini kalau sudah bisa masuk, kalau sudah berhasil masuk bisa ganti password dari sini. Namun kalau misalnya belum masuk, nah berarti ganti passwordnya di depan tadi, lupa password gitu ya. Nah, itu. Nah, di sini kami itu sebenarnya ke depannya itu akan memberikan ini ya, pelatihan khusus untuk pelajar, mahasiswa, pelatihan guru, dosen, kemudian mungkin tadi ada ya permintaan untuk pengawas dan sebagainya itu ya Bapak Ibu. Jadi ini website ini akan bertumbuh seiring dengan kebutuhan. Saat ini tuh kebutuhannya adalah pelatihan untuk guru dan karena kita apa namanya, ada sesi webinar, maka kita juga adakan webinar gitu ya. Jadi ini nanti apa namanya, ada dua fitur yang diberikan untuk guru itu ya. Yang pertama adalah pelatihan dan yang kedua adalah webinar untuk saat ini. Jadi ini dua webinarnya sudah tanggal 10, tanggal 14 gitu ya. Nanti akan ada lagi berikutnya. Nah, mengaksesnya harusnya dari sini ya, Bapak Ibu ya. Mengaksesnya dari sini. Jadi bukan minta link di grup. Link webinarnya mana gitu ya. Kalau sudah bisa buka akunnya di sini nanti. Nah, nanti muncul di apa namanya? Di sini nanti tinggal join gitu ya, harusnya gitu. Nanti tinggal masuk. Itu dari sini linknya ada di sini sudah gitu ya. Nah, kemudian eh, apa namanya? eh, Berikutnya adalah pelatihan. Pelatihannya ini juga diakses langsung dari sini. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal memilih. Jadi memilih ya Bapak Ibu, tidak semuanya harus dikerjakan. Mau belajar semua boleh gitu ya. Kebetulan untuk yang sekarang ini kan memang gratis ya, semua digratiskan gitu kan. Terus ada yang paketan gitu kan. Paketannya apa saja, fiturnya apa aja gitu. Tapi nanti juga ada yang berbayar karena apa namanya ke depannya itu ada apa namanya narasumber yang tentunya lebih ini ya, lebih kompeten, lebih berkualitas dan lain-lain itu ada yang berbayar. Nah, yang ada yang gratis, ada yang berbayar. Itu tergantung nanti paketan yang ada di sini gitu ya. Karena kan ya mohon dimaklumi ya Bapak Ibu ya, orang memberi ilmu dan juga belajar itu kan ya, ada timbal baliknya begitu ya. Jadi mohon dimaklumi untuk itu. Nah, pengembangan website ini pun juga membutuhkan effort ya. Kita juga melibatkan para programmer seperti itu. Jadi kita juga harus ada
ini ya biaya operasional dan lain-lainnya, jadi bisa dimaklumi seperti itu. Jadi nanti ada yang berbayar, ada yang gratis gitu ya. Tapi berbayarnya nggak mahal-mahal kok ya, standar saja ya. Jadi tidak perlu khawatir untuk itu. Nah, jadi kami ini terbuka dengan semua apa istilahnya masukan dari Bapak Ibu. Misalnya, oh saya butuh ini, kita butuh materi ini, boleh nggak dibuatkan gitu ya. Nanti kita carikan narasumbernya yang memang ahli di bidang tersebut, kemudian nanti bisa diakses materinya di sini. Jadi nanti Bapak Ibu tuh bisa belajar apa saja di sini gitu ya. Bisa belajar apa saja. Jadi kesempatannya sangat besar. Kebetulan yang ada di sini adalah materi yang memang baru yang ada di webinar pematerinya gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa akses dan ininya belum semuanya terupload. Jadi mohon dimaklumi juga karena mentornya kan juga sibuk gitu ya, kemudian belum bisa mengupload semuanya, jadi tahap per tahap gitu ya. Nah ini, karena kita juga kejar tayang, jadi kita mengusahakan supaya nanti segera bertambah sampai dengan, bulan depan gitu ya. Namun LMS ini tidak tertutup sampai bulan depan. Jadi begitu Bapak Ibu sudah punya akun, Bapak Ibu bisa mengakses kapan saja, mau belajar kapan saja, nanti bisa diakses di sini. Kalau ada hal baru, ada kebutuhan baru, bisa disampaikan ke admin Unggul Akademi, kita membutuhkan materi ini, bisa nggak diadakan, kita nanti akan memfasilitasi. Nah, webinarnya itu juga nanti ada webinar apa-apa gitu ya. Jadi, kita bisa mengadakan webinar sesuai kebutuhan, karena kan tidak semua, Bapak Ibu itu bisa ketemu dengan narasumber secara langsung. Nah, sepertinya itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian kalau misalnya mau mendaftar itu tinggal diklik aja, ininya ya, kursusnya. Jadi pembelajarannya apa nih yang mau diklik, kemudian nanti dia akan muncul seperti ini. Jadi akan muncul Copilot, misalnya kayak gini, ada, konten kursusnya apa saja, berapa lama harus diikuti, harus dipelajari, kemudian daftar. Kebetulan yang ini adalah gratis, jadi tinggal daftar gratis saja, kemudian nanti akan muncul di ini ya. Nah, setelah daftar gratis ini bisa dilihat di bagian kursus saya. Nah, di sini saya sudah mendaftar untuk Copilot, saya tinggal mulai belajar. Jadi nanti di sini ada yang materi video, ada yang materi teks gitu ya, kemudian ada kuisnya. Nah, ini pun nanti kita akan menyesuaikan ya fitur-fiturnya gitu, nanti ditambahi pasti untuk bisa lebih optimal gitu ya, dimaksimalkan. Sementara ini pokoknya Bapak Ibu bisa mengakses, ini ada deteksi timernya. Jadi kalau misalnya belajar ya sebaiknya dilihat betul gitu ya. Kemudian nanti berapa persen, ini tonton 80% lagi untuk membuka penyelesaian, nanti ada mungkin tugasnya ya, kemudian ada materi tambahannya, chapter 2-nya. Jadi kalau selesai chapter 1 baru bisa membuka chapter yang berikut-berikutnya atau sesi yang berikut-berikutnya. Terus nanti penilaian dari kuisnya seperti apa itu nanti masing-masing mentor itu akan memberikan atau menyeting, soalnya ada berapa, nilainya berapa, seperti itu. Nanti sertifikatnya langsung tergenerate jika sudah selesai. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti akan dikembangkan juga mungkin nanti ada fitur di beranda gitu ya, Bapak Ibu bisa ngelihat aktivitas Bapak Ibu sama ini belajar apa saja, sudah berapa persen, kayak gitu. Kemudian sertifikatnya, sudah muncul atau belum, nilainya apa, nanti kita akan tambahkan sampai sedetil itu ya. Tapi untuk sementara ini yang penting bisa diakses, kemudian bisa digunakan. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu, cara menggunakannya. Jadi nggak perlu bingung, nanti kalau misalnya, materinya ini, eee, belum kelar misalnya gitu, nanti ditunggu, sesi berikutnya. Nanti itu akan ada, sesi 1, 2, 3 misalnya seperti tadi itu. Nah, kalau memang sudah sampai selesai, nanti, ada kuisnya. Nanti kuisnya itu dikerjakan untuk bisa generate, sertifikatnya, seperti itu. Sementara nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengakses kursus saya, di sini nanti akan muncul, saya sudah belajar berapa persen gitu ya, nanti akan ada lanjutkan gitu ya. Jadi nanti di sini yang mulai belajar ini kan saya belum mulai sama sekali, tapi kalau sudah mulai belajar nanti di sini ada lanjutkan gitu, dia kemajuannya barnya ini akan kelihatan berapa persen, 50%, 40% kayak gitu. Nah, ini kan karena belum ada sama sekali jadi tombolnya mulai belajar. Kalau sudah dikerjakan, sudah diikuti nanti akan ada barnya ini berjalan berapa persen gitu.
Seperti itu ya Bapak Ibu untuk pembelajarannya. Nah, sementara yang saya fokuskan di situ karena nanti ada fitur-fitur tambahan supaya Bapak Ibu tidak pusing. Jadi kita fokus saja ke pembelajaran pelatihan guru dan webinarnya dulu. Sepertinya itu yang bisa saya sampaikan. Yang paling penting ya, yang paling penting di situ dulu. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan mengenai ini, saya kira sudah cukup jelas ya, karena yang kemarin kendalanya adalah di akun. Nah, kalau sudah masuk itu sudah aman. Seperti itu. Sepertinya itu Pak James, apakah ada yang Ya, perlu ditambahkan? ya, kembali ke peserta Bu Siska. Kalau ada Ya, yang masih mau bertanya, Pak Basir, iya nanti kita cek ya Pak Basir ya. Kalau yang dimaksud video tidak jalan tuh yang mana? Nanti kita coba cek. ya, untuk video itu kan kita ini ya, para mentor itu disarankan untuk mengupload video pembelajarannya itu di YouTube ya. Jadi untuk sementara ini memang kita masih tergantung mentornya, tapi ke depan nanti mentor itu harus membuat sendiri videonya karena kita akan upload sendiri di YouTube Unggul Academy, namun tidak bisa diakses secara langsung dari YouTube ya Bapak Ibu ya. Jadi harus dari LMS gitu. Karena apa? Tujuannya Ya. supaya tidak berat LMS-nya ini. Kalau semuanya ditaruh di LMS nanti loadingnya lambat, Bapak Ibu protes ya, lu lambat sekali, misalnya kayak gitu. Nah, ya kan. Jadi kita taruh di YouTube supaya tidak terlalu lambat nanti LMS-nya gitu. Iya, Pak Bu Asri dan Bu siapa tadi? Bu Helita ya, siapa tadi? Helita ya. Bu Helita yang baru bertanya dan Bu Asri. Ya memang tadi Bu Siska sudah jelaskan ya bahwa tugas-tugasnya belum ya, kuis belum. Jadi yang penting Bapak Ibu tahap pertama ini akun dan bisa membaca materi ya. Jadi itu tadi Bu Siska sampaikan. Nanti kuisnya pelan-pelan bertahap akan kita sampaikan. Dan ingat durasinya panjang ya Bu Bapak Ibu sampai bulan depan. Jadi jangan cepet-cepet selesai juga. Santai. Jadi apa namanya? Jangan bukan santai juga ya apa? Text time ya Bapak Ibu ya. Dengan kesibukan Bapak Ibu, kita berharap Bapak Ibu jangan langsung sekaligus. Tadi saya cerita Bu Siska. Coba Bu Siska lihat di dashboard. Itu ada peserta yang semua materi udah dibaca gitu. Ya, ya. Padahal waktunya baru berapa hari gitu. Artinya ada kayak saya mencurigai saja. Saya mencurigai saja. Mohon maaf kalau saya curiga. Jadi video itu tidak disimak sungguh-sungguh, jadi dicepat-cepetin gitu ya. Pokoknya udah tahu, mungkin baca juga cuman skimming ya, tahu skimming ya Bu Siska ya. Baca Ya. cepet gitu loh, udah gitu. Mungkin waktu PDF-nya di-download ya disimpan saja. Ini curiga saya begitu karena nggak mungkin ya Bu Siska ya, empat materi yang harusnya didalami kok cuman berapa hari selesai. Ya, tapi Bapak-bapak apa coba di apa namanya apa jangan terlalu santai tapi juga jangan terlalu sebagai standar aja oh pokoknya saya sudah ikut gitu ya jangan begitu Bapak Ibu ya coba dipelajari nanti Bu Siska saya tadi di awal tawarkan waktu membahas tugas itu kita rame-rame Bu Siska jadi tadi misalnya tentang AI Bu Siska jadi kita bikin Zoom lagi bukan webinar itu tapi apa namanya kerja kelompok. Ya, ya. Jadi bahas AI apa tentang apa, tapi bukan dari kita, Bu Siska, tapi dari peserta. Ya, jadi tadi Bu Rofika belajar grok, ternyata komen di situ banyak yang langsung tahu grok gitu, dicoba, oh seneng gitu ya, gitu coba sharing gitu. Lalu ada Ya. tugasnya yang di LMS, ya coba dibahas, dijawab dengan grok misalnya gitu. Mungkin sesi-sesi seperti itu juga apa namanya perlu gitu ya. Ya Bu Widya, ya karena tugasnya belum ada, ya linknya juga belum kita kirim, ya jadi sabar aja ya. Jadi yang penting Bapak Ibu bisa akses aja dulu, stabil aja dulu, bisa masuk, ikutin webinar, baca materi gitu ya. Nanti pelan-pelan kita upload. Masih banyak kok materinya Bu, jangan khawatir. Tadi Bu Siska udah bilang ada mentor yang belum upload. Nanti saya tidak, tapi saya tidak perlu sebut siapa mentornya. Ada deh pokoknya. Masih ada 4 materi Bapak Ibu ya yang belum kita upload ya tentang coding, tentang game board dan tentang materi dari Profeco. Profeco itu paling banyak materinya Siska, Bu Siska. Jadi ada PMM khusus dari penjelasan dari Profeco, ada
Digital Mindset, baterainya bagus-bagus itu punya Profeco yang belum diupload. Jadi santai ya Bapak Ibu, jangan tanya PR, nanti kalau banyak PR-nya pasti bingung deh. Gitu Bapak Ibu, Ya, ya bisa untuk dipahami nggih? untuk apa namanya? Jadi di LMS ini tuh Bapak Ibu belajar, kemudian menyimak, kemudian mengerjakan tugasnya. Tugasnya itu langsung di di LMS ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada pertanyaan multiple choice gitu. Nanti sudah ada langsung ada nilainya gitu. Jadi sudah ada nilainya dari nilai yang dikerjakan Bapak Ibu kalau memenuhi syarat yang disyaratkan oleh mentornya maka sertifikatnya bisa tergenerate gitu dengan nilainya. Namun kalau misalnya tidak memenuhi syarat ya nanti hanya ada apa seperti surat keterangan atau sertifikat keterangan gitu saja. Jadi nanti di situ ada nilai minimal yang ditentukan oleh masing-masing mentor. Jadi bukan kami tapi masing-masing mentor itu menentukan karena yang tahu apa namanya istilahnya kapasitas ininya ya materinya itu seperti apa itu mentor masing-masing seperti itu. Ya, Bapak Ibu, untuk semua LMS yang untuk Gemar sampai dengan 25 November itu harus di semua diikuti ya. Jadi bukan satu saja. Karena nanti sertifikatnya itu totalnya. Jadi di totalnya diupayakan 80 JP. Kenapa 80? Ada yang bisa jawab? Kenapa saya memilih memberi sertifikat ke Bapak Ibu? Jadi sertifikatnya per modul, tetapi kalau di total itu 80 JP. Kenapa 80? Ada yang tahu? Pak Iman cepat menjawab. Karena HUT PGRI yang ke-80. Ya. Jadi kenapa panjang Bapak Ibu sampai 25 November? Nanti total JP-nya itu 80 Bapak Ibu. Jadi nanti modulnya Dokter Media berapa JP, Dokter Syariatna berapa JP. Nanti Bapak Ibu dapat banyak sertifikat dari Gemar dengan tanggal yang berbeda-beda. Nah, nanti Bapak Ibu di total-total semuanya 80 JP. Setuju Bapak Ibu? Kita bikin meriah sesuaikan dengan misalkan ada soal dikerjakan apakah bisa diulang? Bisa. Khusus untuk hari Gemar boleh diulang-ulang sampai Bapak lulus. Jadi kalau belum lulus diulang gitu ya. Iya Pak, maunya begitu ya. Permintaan kita sudah itu memang. Jadi LMS-nya kepinginnya rapi gitu ya. Tapi ya gimana Pak, nggak bisa rapi. Ada yang sudah lompat itu, udah selesai. Ya, nanti harusnya seperti itu Pak. Jadi kalau satu chapter selesai baru pindah ke dia. Jadi kita tidak semua kita lost gitu ya. Jadi bertahap gitu. Ya semua kembali kepada apa istilahnya Bu Siska, mindset ya Bu Siska ya. Mindset menggunakan LMS ini kan masih baru, sebagian besar Ya. baru, ada yang sudah pengalaman, iya alhamdulillah, tapi sebagian masih baru. Ya Bu Helita ya, sabar ya Bu Helita, nanti gampang lah. Tugas-tugasnya tidak sulit sih, tapi banyak. Baik, masih ada pertanyaan kah Bapak Ibu? Waktu sekarang sudah pukul 21, saatnya bobok malam. Atau masih nggak nggarap tugas apa koreksi? Kalau tidak ada, bolehkah izin saya mengakhiri pertemuan pada malam hari ini? Sekali lagi, nanti rekamannya ada kok seperti kemarin ya. Semua saya kasih rekaman, semua direkam. Siap. Terima kasih jempolnya Bapak-bapak. Luar biasa. Tolong teman-temannya yang masih bingung di grup dibantu ya Bapak Ibu ya. Jangan menunggu Rian yang harus jawab, Bu Siska yang harus jawab. Bolehlah kayak sore ini teman-teman ternyata ada yang membantu menjawab. Itu yang menggembirakan, yang menghibur kami bahwa ternyata teman-teman ada yang peduli untuk membantu teman-temannya. Gitu ya. Siap. Terima kasih Bapak Ibu, Bu Siska, terima kasih sekali Terima lagi. kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Selamat Pak malam Jem. Bapak Ibu. Selamat malam semua Terima beristirahat kasih pada Pak, malam terima hari ini. kasih Bu. Kasih Kak. Ye, sami-sami. Terima kasih Bapak, terima Hatur kasih. Terima kasih nuhun. Pak, terima Terima kasih. kasih. Kasih Bu Siska. Matur sembah nuwun, hatur nuhun. Bahasa Bengkulu apa ya kalau terima kasih ya? Izin. Terima kasih Pak Jim, terima kasih Bu Izin. Sita.
Ibu. Sama-sama. Saya belum tutup sampai jempolnya selesai baru saya tutup. Saya udah jempol, udah kasih Iya. love. Masih naik terus ini jempol-jempolnya. Terima kasih semangatnya untuk kami. Ya, terima kasih. Oh, ada yang jemputnya gede banget. Selamat malam Bu Siska, selamat istirahat. Iya Selamat Pak, terima besok kasih. mengajar kembali.